Seperti biasa, karena trailer episode 110 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa spoilernya. Sebelumnya di episode 109, kelompok Xiaoyan telah bergerak dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari lembah Gunung Dewa. Hanya beberapa menit kelompok Xiaoyan meninggalkan tempat ini. Banyak suara desiran angin yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka berubah tiba-tiba ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sosok tua perlahan mendarat di batu besar. Tetua Bing Xian, seorang murid lembah sungai es menelan seteguk air liur saat dia berkata, "Semua mayat para ahli dari lembah sungai es. Mereka di sini untuk mencari tubuh racun menyedihkan. Mereka termasuk Bing Fu dan dua tetua lainnya." Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. "Bawa semua mayat kembali. Aku ingin kembali ke lembah sungai es segera." Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga pria tua dan hawa dingin tanpa sadar naik di dalam hatinya. Ini adalah tiga ahli Douzong. Sementara murid-murid lembah sungai es ini sedang berurusan dengan situasi yang berantakan. Xiaoyan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari lembah Gunung Dewa. Dia mengambil batu moonlight dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar, mengusir kegelapan. Kemudian, tangannya perlahan menjulur saat kekuatan spiritualnya memasuki tubuh dokter peri kecil untuk memeriksa. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek ketika dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di dalam tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak bagian organnya terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah apa yang disebut S-Zone Force. S-Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh kepala lembah sungai es. Setelah pemeriksaan sekali lagi, Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul. Dengan jentikan jarinya, beberapa air mengalir keluar dan mengisi bak kayu. Mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya lembut menjentik dan banyak bahan obat-obatan muncul. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan yang agak merah terang. Xinlan, keluarkan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia ke bak kayu. Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir. Setelah dokter peri kecil memasuki bak kayu, di bawah kendali Xiaoyan, tubuhnya mulai menyerap energi merah terang di dalam bak kayu. Wajah dokter peri kecil yang putih pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Ini sangat efektif. Xinlan di samping dengan gembira berseru setelah melihat adegan ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untung saja tidak ada banyak S-Zone di dalam tubuh dokter peri kecil. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah Pil. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuanmu. Tinggalkan lembah Gunung Dewa dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih berisi nama-nama bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunze memurnikan tubuh. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar terdiam. Kakak Xiaoyan, yakinlah, jika aku gagal mengumpulkan mereka semua, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi muncul. Ini akan melindungimu selama perjalanan, namun, yang terbaik adalah kamu menempatkan beberapa pakaian di atasnya untuk menghindari perhatian. Xinlan dengan serius mengangguk. Setelah menyimpan kertas putih, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Pengusiran S-Zone dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu 4 hari sebelum benar-benar menghilang. Selama 4 hari ini, dia terus berendam di bak kayu yang dipenuhi berbagai macam obat. Bisakah kamu berbalik dulu? Dokter peri kecil berkata saat dia akan keluar dari bak kayu. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia memberi senyum malu dan buru-buru berbalik. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega. Tangannya segera melambai, dan gaun warna putih segera muncul dan melilit tubuhnya. Aku sudah selesai. Xiaoyan hanya berbalik setelah mendengar suara lembut. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Apa yang kamu lihat?
Dokter peri kecil mencondongkan matanya sedikit saat dia tertawa pelan. Melihat kecantikan, Xiao Yan dengan gelisah tertawa. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar, meraih pergelangan tangannya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Situasinya jauh lebih baik daripada yang aku pikirkan. Ambil pil obat ini. Kamu harus dapat memulihkan ke puncakmu dalam 3 hari. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih tenang dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana dengan tubuh racun menyedihkanmu? Xiao Yan melirik ke wajah dokter peri kecil saat bertanya. Aku baik-baik saja, namun, seharusnya hanya ada 3 bulan sampai meletus. Aku bisa merasakannya. Ini baik-baik saja. Xiao Yan dengan cemberut mengerutkan kening, dia sedikit tidak senang dengan sikap dokter peri kecil. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaranku, aku pasti masih akan mengenalimu pada waktu itu. Kamu benar-benar hanya bicara omong kosong. Tenang, aku akan mendapatkan inti monster dari naga kalajengking beracun dalam 3 bulan ini. Pada saat itu, aku akan memungkinkanmu untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Naga kalajengking beracun. Mata dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Jika itu adalah binatang sihir naga kalajengking beracun, kita akan dapat menemukannya di lembah Gunung Dewa ini. Aku sudah pernah bertemu dengannya di sini. Dia adalah penguasa lembah Gunung Dewa. Aku rasa dia berada di peringkat 7 dan mampu berubah bentuk menjadi manusia. Kekuatannya mungkin Douzong bintang 8. Douzong bintang 8 ya. Xiao Yan mengangguk, untungnya, itu bukan tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah cederamu benar-benar sembuh, kita akan menyerang naga kalajengking beracun. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun menyedihkan akan benar-benar terselesaikan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Sebelum ini, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan dan memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan yang terjadi. Tubuhnya bergerak, dan Xiao Yan sekali lagi duduk di atas batu. Dan mulai menutup matanya. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai oleh dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke level Douzun? Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Titik racun iblis yang seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Suhu tinggi terus dipancarkan dan titik racun iblis berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Boom! Suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dokter peri kecil mengangkat kepalanya. Matanya mengikuti arah energi yang melonjak. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Apakah dia akan menerobos? Wajah Xiao Yan tidak mengungkapkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa. Sebaliknya, dia meningkatkan sedotan ke dalam tubuhnya. Gumpalan api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Ya, Xiao Yan akhirnya menerobos level Douzong bintang 2 setelah penyempurnaan pertama titik racun iblis yang ditinggalkan Xie Bian. Titik racun iblis ini benar-benar bagus. Xiao Yan tersenyum saat menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya. Kemudian dia kembali menggunakan pakaiannya saat dia bertanya. Apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak berpikir begitu, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, seharusnya aku merasakannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 2 hari berlalu. Akhirnya Xinlan bergegas masuk dengan beberapa kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xinlan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan, hal-hal telah menjadi merepotkan. Kalian berdua dicari oleh lembah sungai es, terlebih lagi, mereka sepertinya juga sadar bahwa kalian berdua masih berada di lembah Gunung Dewa. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak level Douzong salah satu yang bergegas. Xinlan dengan kuat menelan seteguk ludah saat dia buru-buru berbicara.
Puncak level Douzong. Ekspresi Xiaoyan dan dokter peri kecil langsung berubah ketika mereka mendengar ini. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan naga kalajengking beracun sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku membantu Tian Huo Zunze menyempurnakan tubuh. Ayo bergerak. Segera mereka bergerak ke utara, bagian terdalam lembah. Setelah dokter peri kecil, yang sensitif terhadap binatang sihir beracun. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju area di mana naga kalajengking beracun bersembunyi. Pintu masuk lembah Gunung Dewa telah menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu mereka membungkuk tepat di depan. Orang tua berambut putih yang memegang tongkat membuka matanya. Apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah tetua Tianse. Seorang pria tua berpakaian putih di sampingnya menjawab dengan tergesa-gesa. Ayo, aku benar-benar ingin bertemu dengan sekelompok ahli asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak dapat ditantang. Tianse dengan lembut melambaikan tangannya. Dia berjalan perlahan menuju lembah Gunung Dewa. Sementara itu, di bagian terdalam lembah Gunung Dewa, kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti saat mata. Mereka menatap di kejauhan sebuah banteng batu. Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiaoyan tersenyum sebelum memberitahu Xinlan. Dimengerti. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan. Kalian semua harus berhati-hati. Xiaoyan tersenyum, jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam, bergegas menuju benteng batu. Boneka iblis bumi dan dokter peri kecil mengikuti di belakang. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu. Tanah tiba-tiba mulai berguncang. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa terdengar. Gadis cantik, tidak disangka, kamu datang mencariku. Kalau begitu, kamu harus tetap patuh dan menjadi wanitaku. Raja ini ingin tubuh racun menyedihkanmu melahirkan keturunan paling murni. Detik berikutnya, sosok warna merah darah bergegas keluar dari benteng batu. Sepasang sayap naga setinggi 3 meter terbentang dari punggungnya. Ekor kalajengking warna darah, panjangnya lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti. Mereka memandangi sosok manusia dengan sayap naga di langit yang jauh. Ini memang sangat kuat, namun, inti monster dan esensi darahnya milik kita. Aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu darimu. Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia memberitahu. Oh, ini tentu saja tidak masalah. Selama kamu tetap di samping untuk menjadi wanita raja ini. Naga kalajengking beracun tertawa ketika dia mendengar ini. Dalam hal ini, tolong berikan inti monstermu padaku. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia menuntut dengan suara lemah. Senyum di wajah tampan naga kalajengking perlahan menegang. Tampaknya kalian datang tidak memiliki niat baik. Namun, raja ini sangat terpesona olehmu. Karena itu, pelanggaran ini akan dibayar oleh pria di sampingmu. Sayap naga di belakangnya segera mengepak, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Namun, cakarnya hanya meraih udara kosong karena Xiaoyan telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Meskipun serangannya gagal, dia sekali lagi berbalik melirik Xiaoyan yang sudah ada di udara. Dalam sekejap, ujung ekornya yang tajam sudah muncul di dahi Xiaoyan. Namun, lagi-lagi, ekornya hanya menembus bayangan. Bocah nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. Naga kalajengking menyapu pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak lagi, pilar Douci ungu menembak dari belakangnya. Gadis cantik, serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa pada raja ini. Naga kalajengking tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekornya dengan mudah memblokir pilar Douci dokter peri kecil. Aku tidak peduli dari mana kalian berasal. Karena kalian telah datang, kalian tidak perlu pergi. Naga kalajengking tertawa keras saat kedua sayapnya mengeluarkan suara gemuruh ke langit. Segera, suara mengamuk terdengar. Garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Berhati-hatilah, semuanya adalah binatang beracun dalam lembah Gunung Dewa ini. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Garis hitam secara bertahap mendekat, itu adalah lautan binatang beracun. Xiaoyan bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari sana. Setidaknya Douzong bintang 4.
Kita akan berurusan dengan binatang beracun ini. Tinggalkan naga kalajengking beracun pada boneka iblis bumi serta Tuan Huo. Xiao Yan segera menjentikkan jarinya, dan mengusap cincin putih di jarinya. Boneka iblis bumi dan roh Tian Huo Zunze segera muncul. Bocah, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi padaku yang tua ini. Kamu telah menemukan rekan yang menyusahkan. Tian Huo Zunze mengelengkan kepalanya saat melihat naga kalajengking beracun. Aku tidak punya pilihan. Esensi darah dari peringkat 7 binatang sihir diperlukan untuk membantumu menyempurnakan tubuh. Xiao Yan menyebarkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tian Huo Zunze sedikit membosankan ketika mendengar ini. Baiklah, baiklah. Bocah, kamu selalu punya alasan. Namun, aku sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, aku pikir seharusnya tidak ada masalah kan? Jari Xiao Yan menunjuk boneka sampingnya dan tertawa. Tian Huo Zunze menghela nafas lega ketika melihat boneka itu. Dengan bantuannya, akan lebih percaya diri ketika menghadapi orang ini.